Assalamualaikum puan dan tuan. Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Buat teman-teman semuanya atau mahasiswa ini masih belum mengenal apa itu hukum progresif. Mungkin dari kata hukum progresif. Sebenarnya hukum progresif itu seperti apa, Prof? Ya, Secara itu ringkas. nanti saya jelaskan lebih lanjut kalau sudah saya presentasikan materi ya. Tapi untuk pembuka saja ya. Soal istilah ini memang jadi sedikit ya ada yang pro dan kontra itu ya. Karena ada yang mengatakan mosok hukum kok progresif. Kenapa bisa dikatakan begitu? Karena pemahaman orang itu kadang-kadang hukum hanya sebatas peraturan perundang-undangan. Nah itu loh. Ini kadang-kadang juga mahasiswa sendiri itu langsung apa itu hukum? Hukum adalah peraturan. Ini jelas jawaban yang terlalu apa namanya dangkal. Dalam arti kita memahami hukum itu harus sebagai sebuah sistem. Ya kan? Anda mungkin yang sudah mengambil mata kuliah hukum dan masyarakat. Nah ini saya sudah ada buku baru. Nanti kapan mau Anda bedah nih? Ya mengenai hukum dan masyarakat. Ini baru. Ini juga sama. Ini politik hukum ya. Nah, politik hukum. Ada lagi nanti yang mau saya terbitkan bulan ini ya, bulan Juli. Insya Allah itu judulnya eksploitasi hukum untuk kepentingan politik. Nah, keren toh? ya Anda Baik. santai aja ya. Jadi begitu, dari sisi istilah memang ada pro dan kontra. Bahkan ada ya beberapa lah ya dosen di Fakultas Hukum Undip sendiri itu yang menyaksikan ya persoalan istilah hukum progresif itu. Tapi ya perkembangannya memang demikian ya, ada yang mengatakan hukum progresif itu sebagai sebuah gagasan, ide, pemikiran. Nah, kalau saya sudah sampai pada tahap apa itu hukum progresif sebagai teori. Nah, itu berkembang, tapi apapun namanya dalam hal ini hukum progresif itu ya hukum yang memiliki apa ya, memiliki visi ya, memiliki visi. Visinya itu hukum bukan sebagai apa ya namanya, hukum bukan untuk hukum, atau hukum itu untuk manusia, dan juga hukum itu bukan dalam arti manusia bukan untuk hukum. Ini asumsi dasarnya. Memang ada yang mengatakan, loh, hukum untuk manusia. Masa persoalan assumption kayak gini itu dipersoalkan gitu ya. Ya hukum untuk manusia, masuk hukum itu untuk ketek itu ya, untuk kera, kan nggak mungkin. Oh, bukan begitu. Itu ada apa namanya oposisi yang lain, yaitu hukum untuk hukum dan manusia untuk hukum, gitu loh maksudnya itu. Nah, nanti di end-nya memang kita ingin berusaha bahwa hukum progresif itu bagaimana cara kita menghadirkan keadilan itu melaluinya, atau bringing justice to the people. Ini persoalan yang utama. Maka justice yang diutamakan juga bukan sekedar keadilan yang formal atau keadilan yang prosedural, tetapi keadilan yang saya katakan keadilan substantif. Nah, ini nanti akan ya, atau kita akan bahas juga, sudah saya bahas di dalam buku ini. Ya, sementara itu. Baik, itu dulu aja teman-teman. Untuk spoilernya nanti kita lebih lanjut aja ke pemaparannya. Mungkin selanjutnya kalau saya lihat buku ini tuh ada tokoh besar hukum di Indonesia, yaitu Prof. Sajib Coraharjo. Betul. Sebenarnya korelasinya itu seperti apa, Prof? Latar belakang ya hukum progresif dengan Prof. Sajib Coraharjo. Materi ini sebenarnya saya tuangkan di bab 1 ya, mengenai rekam jejak hukum progresif. Kalau kita lihat perkembangan ilmu hukum itu sebenarnya kan berawal dari, kita potong aja di normatif atau dikatakan sebagai orthodox jurisprudence. Jadi orthodox jurisprudence itu hukum itu dipelajari only as rule and logic, ya, hanya sebagai hukum, sebagai peraturan dan logikanya. Nah, kemudian itu sampai abad 19 ya, abad 20 sudah ya, terutama 1912 itu mulai muncul jurisprudence. Itu yang digagas oleh
Roscommon ya. Ingat ya, itu ada Roscommon. Nah, itu dua ini eksis semua. Sehingga melahirkan dua yang lain, nanti akan saya terangkan juga, yaitu socio-legal study dan juga sociology of law. Nah, jadi kalau Anda lihat, sociological jurisprudence, kemudian socio-legal study, dan juga sociology of law itu dikatakan sebagai perkembangan progresif dari orthodox jurisprudence. Nah, sehingga ketika kita bicara tentang tiga hal yang tadi saya sebut itu, kita mempelajari hukum itu not only as rule and logic, but also behavior, even behind behavior. Nah, itu jadi perkayaan. Nah, terkait dengan ini, yang mengembangkan itu kan Prof. Sacipto Raharjo. Dulu kita mengenalnya ada, sebenarnya babon ilmunya yang lebih tinggi itu kan Law and Society. Ya, kalau bukunya juga sudah keluar sih mengenai Law and Society itu karangan Stephen Wagu. Nah, nanti Anda bisa searching itu ya, Stephen Wagu. Nah, Law and Society itu dikembangkan Prof. Cip ya ketika sudah selesai kuliah dari Amerika, kemudian di Undip itu ada bagian khusus itu. Dulu namanya Hukum dan Pembangunan ya, Law and Development. Kemudian sekarang ini sampai sekarang ini menjadi bagian ya, dosen-dosen berkumpul di situ namanya Law and Society. Nah, buku-buku Prof. Cip itu bicara tentang tadi law is not only rule and logic but also behavior, even behind behavior. Nah, kemudian dalam perkembangan lebih lanjut, Prof. Cip terus ini mengungkapkan kegelisahannya itu kenapa kita mempelajari hukum hanya sebatas peraturan dan logikanya. Nah, kita harus out of the box. Kita harus mencari, karena persoalan hukum di Indonesia itu bukan hanya persoalan peraturan dan logika. Nah, ternyata persoalan society-nya itu lebih jauh juga lebih berpengaruh ya dalam penegakan hukum. Nah, akhirnya ini dimulai ketika ya terinspirasi ketika ada kasus corruption ya di Padang Sumatera Barat itu. Ya, nanti Anda bisa lebih baca di bab satunya itu. Di Padang Sumatera Barat ada kasus korupsi yang sulit untuk diungkap atau sulit ditegakkan atau taruh melalui SPP begitu ya. Sebelumnya kenapa? Karena untuk menyelidiki, menyidik ya sampai menetapkan seorang menjadi tersangka dan seterusnya itu harus ada izin dari presiden ya, untuk DPRD ya, harus ada izin dari gubernur, harus ada izin macam-macam lah itu ya. Nah, itu kasus itu di DPRD Sumatera Barat ya, Padang. Nah, ketika itu jaksa melakukan terobosan. Jadi sudahlah, enggak usah memperhatikan soal itu, yang penting ini dilakukan penyidikan. Nah, ternyata betul terjadi terungkap adanya korupsi yang berjamaah. Itu dimulai dari Padang Sumatera Barat itu tahun 2002. Nah, jadi ini yang memang Prof. Cip kemudian berbasis pada itu, kemudian semakin mengembangkan yang disebut dengan hukum progresif. Ya, prinsipnya tadi, jadi hukum itu bukan hukum itu untuk manusia, manusia bukan untuk hukum, dan bukan hukum untuk hukum. Nah, itu memang adalah nanti ada disebut dengan rule breaking, yaitu bagaimana kita out of the box, penggunaan spiritual quotient, kemudian deep interpretation dan compassion. Ya, compassion itu nanti juga bisa saya sebutkan nanti kalau sudah saya bahas mengenai materinya ini. Baik, Prof. Berarti hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Latar belakang dari Prof. Sacipto. Sebelum melangkah ke pemaparan, Prof, ini ada saya melihat di belakang itu banyak buku, dan Prof. Suteki juga seorang penulis yang menulis banyak buku. Mungkin untuk teman-teman seperti saya sendiri dan mahasiswa lainnya ini, gimana sih caranya agar kita tuh bisa menulis yang bisa Prof sampaikan kepada kita? Ya, saya tidak mengklaim bahwa saya sudah menulis dengan benar, ya tentu bisa menulisnya di situ ditulis untuk melakukan analisis sendiri, kalau tidak dipacu dan dipicu oleh bacaan-bacaan lain. Nah, bacaan-bacaan lain itu kan sebagai asupan, itu nanti yang men-trigger kita. Jadi men-trigger otak kita, kemudian memang harus ada kemauan itu menulis. Nah, Anda makanya
kalau menulis itu jangan nulis WA ya, short message. Apakah itu dengan, kalau dulu waktu itu saya nulisnya masih lembaran-lembaran yang wangi itu ya, warnanya pink, kemudian baunya harum, itu kita tulis. Saya sudah bisa menulis surat cinta itu bisa 10-15 halaman. Anda mulai dari hal-hal kecil itu aja lah ya. Apa-apa Anda tulis, itu nanti kalau misalnya Anda rajin menulis, ya, kemudian Anda simpan tulisan-tulisan itu, suatu saat Anda bisa membuat ya gabungan tulisan-tulisan itu, ya, direkatkan mana yang perlu diupdate, mana perlu yang direvisi, digabung, kasih referensi-referensi, Anda kumpulkan jadi bisa dikatakan inline gitu ya, supaya tidak putus. Itu Anda itu nanti sudah bisa jadi buku 200-300 halaman. Ini juga bisa nih lebih dari 500 halaman. Yang ini yang tadi saya tunjukkan itu lebih dari 500. Kemudian yang 400 lebih lah ya. Nanti yang eksploitasi hukum untuk kepentingan politik itu sudah dikabarkan pada saya itu 500 lebih ya halaman itu. Ya itu juga ide-ide yang berserakan itu saya coba untuk kombinasi. Kalau misalnya kita merasa kesulitan inline, ya kita kasih judul apa, ada bunga rampai. Kalau saya yang terbaru ini namanya omnibus. Ya, omnibus itu kan mencakup semua ya pemikiran-pemikiran. Omnibus 88. Nah, itu saya tulis, banyak baca, dan memang tangan Anda harus bergerak. Anda nggak bisa, ini sudah di otak saya, itu harus Anda tuangkan. Orang bijak mengatakan yang dikatakan akan musnah, yang tertulis akan abadi. Loh, kan gitu kan. Loh, apalagi kalau namanya dosen, ya dosen itu ya pura-puranya harus nulis lah ya, nulis-nulis dikit-dikit gitu. Memang harus ditulis dan kemudian dibakukan. Kalau hanya dalam bentuk makalah-makalah, hilang. Tapi ketika sudah menjadi buku, diterbitkan oleh penerbit, ya, misalnya kayak ini juga yang sebelumnya ini ada MPH saya, ada metodologi penelitian hukum. Anda mestinya sebagian punya kalau sudah mengambil MPH ya. Bahkan saya wajibkan itu ya kalau kelas saya. Metodologi penelitian hukum mulai dari filsafat, teori sampai praksis. Itu lebih dari juga berapa? 500 halaman lebih juga ya. Nah, ini bukan sponsor ya, tapi Anda karena menunjukkan menginginkan bagaimana tipnya, ini sama berapa ratus halaman? 400, sekitar 405. Ya, 405 halaman. Ini juga ini saya coba untuk kuliah-kuliah yang sudah ada, itu saya coba narasikan ya dalam bab-bab itu, kemudian bisa menjadi sebuah buku. Nah, itu ya triknya di situ. Banyak baca, kemudian Anda harus mau menuangkan itu dalam bentuk tulisan-tulisan. Bacaan tadi hanya sebagai trigger saja untuk Anda mencoba untuk menggerakkan tangan Anda itu. Baik, Prof. Berarti kuncinya adalah banyak membaca bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa dipraktekkan dengan menulis. Iya. Kalau menulis juga bisa surat cinta kalau ada. Iya, dimulai dari kecil itu, diary ya, surat cinta. Oh, itu keren. Jangan cuma WA toh. Baik, Prof. Oke, baik. Siap. Oke, teman-teman, itu adalah tadi tips dan trik dari Prof. Suteki. Untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja saya persilahkan kepada Prof. Suteki untuk memaparkan materi bedah buku yang berjudul Masa Depan Hukum Progresif. Kepada Prof. Suteki, kami persilahkan. Ya baik, Assalamualaikum saudara sekalian yang saya cintai, insya Allah dimuliakan oleh Allah. Welcome to Law School, ya, Progressive Law School. Ya, jadi kalau Anda lihat di depan gedung Sajepto Raharjo itu kan ada tulisan yang berjalan itu ya, namanya running text itu. Selamat datang di Fakultas Hukum Progresif. Oh, keren deh itu. Oh, keren. Keren, tetapi sekaligus saya merasa prihatin. Kenapa? Anda sudah mengetahui saya menulis buku hukum progresif ya. Ini masa depan hukum progresif, dan saya juga mengajarkan mata kuliah itu di Fakultas Hukum Undip, dulu di program S3 ya, program doktor. Kemudian di program doktor Unisula ya. Unisula itu juga saya mengajar tentang hukum progresif. Jadi saya katakan saya agak sedikit prihatin itu karena I am teaching progressive law, but finding
repressive law. Nah, itu yang jadi masalah gitu loh ya. Nah, ini memang begini ini. Teori di Indonesia itu wah kayak gitu, tapi untuk implementasi nanti dulu ya. Maka dikatakan kita itu over regulation but minimum ya dalam hal law enforcement. Jadi persoalan yang paling utama di saat ini itu ya masalah ini. Jadi saya katakan saya mengajarkan hukum progresif ya, tetapi menemukan hukum represif.